Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran pertama. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Materi yang pertama yaitu materi matematika. Penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Di pertemuan sebelumnya atau pertemuan subtema 1 kita sudah pernah belajar mengenai penjumlahan bilangan ribuan tapi tanpa teknik menyimpan. Sekarang kita belajar dengan menggunakan teknik menyimpan. Sebelum mulai menjumlahkan kedua bilangan, terlebih dahulu tulis bilangan secara susun sesuai nilai tempat bilangan. Contoh, 4.759 ditambah 2.203 sama dengan, cara menyusunnya seperti ini. 4.759 ditulis terlebih dahulu di bagian atas. Kemudian disusul angka bilangan yang berikutnya, 2.203. Untuk menulisnya harus diurutkan sesuai dengan nilai tempat bilangan. Kemudian baru kita kasih tanda tambah. Untuk cara menyelesaikannya, mari kita simak bersama-sama berikut ini. Penyelesaian cara bersusun dengan teknik menyimpan. 4.759 ditambah 2.203 sama dengan, untuk menghitungnya kita pasti mulai dari yang paling belakang atau nilai satuan, yaitu 9 ditambah 3. 9 tambah 3 sama dengan 12. Karena di sini hasil dari penjumlahan satuannya memiliki angka puluhan atau 2 angka, maka nilai yang satuan atau yang belakang ditulis terlebih dahulu di bagian bawah. Sedangkan angka yang puluhan, angka satunya, puluhan ini namanya ditulis, disimpan di bagian atas. Lurus dengan nilai tempat puluhan. Contohnya ini. Jadi 9 tambah 3 yaitu 12. 2-nya yang ditaruh di bawah. Sedangkan satunya kita taruh atas sejajar dengan puluhan. 9 tambah 3, 12. 2 bawah, satunya atas. Kemudian untuk menghitung nilai puluhannya, 1 ditambah 5 ditambah 0 sama dengan 6. 7 tambah 2 sama dengan 9, 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil penjumlahan 4.759 ditambah 2.203 sama dengan 6.962. Ini adalah cara bersusun dengan teknik menyimpan. Ingat, untuk menyimpannya ditaruh di bagian atas, tapi barisan yang depannya, seperti ini. Kita lanjut lagi ke materi bahasa Indonesia. Masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, salah satunya yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Karena manusia termasuk makhluk hidup, maka manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya seperti ini pada gambar berikut. Awalnya kita adalah seorang bayi yang baru lahir. Kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak. Kemudian berkembang lagi menjadi remaja dan dewasa. Setelah itu akan menjadi lanjut usia. Contohnya seperti kakek atau nenek kita. Oke.
Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan orang tua atau ibu kita. Dalam perut ibu kita sudah mengalami pertumbuhan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Namun, setelah dewasa pertumbuhan manusia berhenti. Tetapi perkembangan emosi dan pikiran manusia semakin berkembang. Karena semakin besar kita tumbuh, kita akan mendapat ilmu semakin banyak. Jadi pikiran kita semakin luas. Apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Coba kalian bisa mencari tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian. Untuk mengetahui mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalian bisa mencari informasi dengan melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Daftar pertanyaan dibuat menggunakan kata-kata yang tepat sesuai dengan aturan penulisan kalimat tanya, yaitu dengan menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Selanjutnya, kita masuk pada materi SBDP, yaitu gerak kuat, lemah dalam tari. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Misalnya, gerak seperti orang sedang mendorong meja. Ya, gerak lemah merupakan gerak yang dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Misalnya, gerak tangan menirukan daun yang jatuh dengan perlahan. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan juga kaki. Gerak kepala dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Contoh gerak kepala yaitu menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri, mengangguk dan mendongak ke atas. Selain itu juga ada gerak menggelengkan kepala. Gerak tangan. Gerak tangan dapat dilakukan dengan tenaga kuat ataupun lemah. Contohnya gerak tangan yaitu melambai, merentangkan, mengangkat tangan, dan melenggang. Contoh gerak tangan kuat bisa juga contohnya seperti bertepuk tangan atau menggerakkan tangan seperti gerakan mendorong. Selanjutnya yaitu gerak kaki. Gerak kaki dapat dilakukan dengan tenaga kuat ataupun tenaga yang lemah. Contoh gerak kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan mendongak. Contoh gerak kaki yang kuat, contohnya yaitu menghentakkan kaki, meloncat, itu contoh tenaga kuat. Sedangkan contoh tenaga lemah bisa berjalan, berjinjit, jalan di tempat. Itu tadi materi pembelajaran di subtema 2 pembelajaran 1. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika dikira kurang paham, kalian bisa membaca kembali buku tematiknya di subtema 2 pembelajaran 1. Sampai di sini terlebih dahulu pembelajaran kali ini. Bupati sampaikan terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.